Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 37783780 Bab 3778 Ascended the Throne. Melihat desakan Sialinger berulang kali, Landon Sen tidak tahu apa-apa, dan hanya bisa menganggukkan kepalanya untuk menerima komentarnya. Saudara Landon Sen, jika bukan karena saudara perempuan Saner dulu, Linger hanya akan bisa membalas budi ini dengan janji fisiknya. Sialinger mencondongkan tubuh ke depan dan tersenyum licik di telinga Landon Sen, menunjukkan deretan gigi putih yang indah di sudut mulutnya. Napas yang dihembuskan itu manis dan mengundang, membuat orang merasakan aftertaste yang tak berujung. Landon Sen mengokang dalam hatinya, mundur beberapa langkah tanpa sadar, dan berkata dengan malu, Sister Linger, jangan bercanda. Ahem. Maaf, tapi Linger agak tidak toleran. Sialinger menyadari bahwa Sia Saner juga ada di sela-sela, dan kata-katanya memang agak ambigu, jadi dia batuk dan menyembunyikan masa lalunya. Kakak, jika kamu benar-benar menyukai kakak, Saner tidak keberatan dengan ini. Sia Saner berkedip dan berkata tiba-tiba. Sialinger hampir tidak pingsan. Sejenak dia pikir Sia Saner marah lagi, dan dengan cepat menjelaskan, Saner, jangan marah, kakak, aku bercanda. Saner tidak marah, tetapi merasa. Kakak agak menyedihkan. Lagi pula, orang yang kamu sukai diambil olehku. Sia Saner menggigit bibir tipisnya dengan ringan, dan melemparkan tatapan menyedihkan pada Sialinger. Begitu kata-kata ini keluar, Sialinger tiba-tiba merasa bahwa dia telah sangat terpukul, dan suasana hatinya campur aduk. Dia benar-benar sangat menyukai Landon Sen bagaimana dengan pria sempurna seperti Landon Sen, yang dapat menjaga hatinya tetap tenang. Setidaknya Sialinger tidak bisa menemukan pria sebagus Landon Sen, juga tidak bisa menemukan lawan jenis yang bisa memberinya kasih sayang yang kuat seperti Landon Sen. Kata-kata Sia Saner menusuk tempat sakit Sialinger sengaja atau tidak sadar. Ahem. Landon Sen tersedak oleh kata-kata Sia Saner. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Sia Saner jelas tampak berpikiran murni, tetapi dia benar-benar bisa mengatakan kata-kata yang begitu kuat. Kedua saudari itu melayani seorang suami bersama, yang kedengarannya agak terlalu melamun dan membuat orang berpikir tentang itu. Hanya setelah memikirkannya sebentar, Landon Sen diam-diam memarahi dirinya sendiri karena kalah dengan binatang, pikirannya begitu kotor. Saudari, sudah cukup bagiku untuk melihatmu bahagia. Perasaan tidak bisa dipaksakan. Sialinger menggosok kepalanya dan mendesah pelan. Mendengar apa yang dikatakan Sialinger, Sia Saner berkata dengan lega, sepertinya Saner akan salah. Karena kakak saya tidak menyukai kakak senior Landon Sen, saya pikir dia tidak mengatakan hal-hal itu. Sialinger memerah dan ingin menjelaskan, tetapi di depan Landon Sen, dia tidak bisa mengatakannya dengan malu. Dia juga melayani saudara perempuannya sendiri. Memang benar pot mana yang tidak dibuka dan pot mana yang dinaikkan. Adik bodoh, saya tidak mengatakan bahwa saya tidak menyukainya, tetapi itu harus diterima oleh yang lain. Sialinger akhirnya tidak bisa menahannya, dan diam-diam meluncurkan transmisi suara ke Sia Saner, dengan sedikit kebencian. Sia Saner akhirnya memahami pikiran kakaknya, dan juga tersenyum dan memulai transmisi suara, kalau begitu kakak, tolong bekerja keras, adikku akan tetap mendukungmu. Jika Sialinger menyukai Landon Sen seperti dirinya, Sia Saner sebenarnya tidak keberatan berbagi Landon Sen dengan Sialinger. Bagaimanapun, mereka adalah saudara perempuan yang tidak terpisahkan. Dengan cara ini, kadang-kadang tidak perlu untuk menghindari kecurigaan. Selain itu, Landon Sen memiliki begitu banyak pengikut Tao dan saudari yang memiliki hati yang sama, yang juga merupakan keuntungan besar. Melihat Sia Saner dan Sialinger berbisik dalam transmisi suara Anda, Landon Sen agak bingung. Brother Landon Sen, saya ingin mengobrol dengan Suster Saner. Anda dapat beristirahat di sini dengan tenang. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, keluarlah dan bicara dengan kami. Sialinger tersenyum main-main, dan kemudian menarik Sia Saner dari istana Guangtian. Landon Sen terlalu malas untuk berpikir terlalu banyak, dan setelah tenang, dia mulai duduk di istana Guangtian dengan mata terpejam dan beristirahat. Sekarang, Langi Heavenly Book telah hancur, Landon Sen tidak perlu mengembalikannya. Budidaya Jiaoshuan Daojing untuk sementara waktu terjebak dalam kemacetan karena kurangnya bahan surgawi yang diperlukan dan harta duniawi. Satu-satunya hal yang bisa dipelajari adalah Bailian Sword Array. Tapi itu bukan upaya semalam untuk mengembangkan formasi pedang 100 kekuatan ini. Meskipun Landon Sen tidak terburu-buru untuk sukses, dia juga siap untuk mengambil keuntungan dari beberapa hari ini untuk mempelajari dan mempelajari tata letak arai pedang Bailian. Dalam pertempuran sebelumnya, meskipun kehilangan istana Jiangjun sangat rendah, staf kelelahan dan membutuhkan beberapa hari perbaikan. Butuh puluhan hari untuk berada di istana Guangtian. Ketika Landon Sen diam, dia menggali formasi pedang 100 kekuatan. Dalam beberapa hari terakhir, situasi di Dongsheng Senzu telah berubah dengan tenang.
Sejak terakhir kali, Gunung Qixing dan Istana Jiangjun mengalahkan tentara yang menyerah, Ge Yao, yang melarikan diri dari kelahirannya, memainkan ancaman sekte perang, mengklaim bahwa seorang super master membantu sekte perang dan mungkin memusnahkan sekte menyerah dalam satu gerakan. Informasi yang diberikan oleh Ge Yao menyebabkan ketegangan besar di antara para petobat. Beberapa hari yang lalu, leluhur jubah hijau datang untuk membuat gelombang di dekat kota Zhongzhou dan belajar tentang turbulensi di wilayah abadi Tianmu selama bertahun-tahun. Nenek moyang jubah hijau itu merasa cukup menarik, dan dia berlari langsung ke markas sekte-sekte tersebut. Dengan beberapa trik, dia menunjukkan kemampuannya sebagai makhluk abadi surgawi, dan segera membuat semua sekte tingkat tinggi dari sekte-sekte menundukkan kepala mereka. Setelah Rasul tiga orang suci mengetahui hal ini, dia segera bergegas menemui leluhur jubah hijau, dan kedua belah pihak melakukan tawar-menawar. Akhirnya, para rasul dari tiga sekte suci berjanji bahwa selama Lupao Patriarchs dapat memimpin konformis untuk membantu tiga sekte suci menyatukan wilayah abadi Tianmu, mereka akan memberikan bantuan kepada Lupao Patriarchs di dua benua setelah mereka mengambil alih wilayah abadi Tianmu. Dan menganugerahkan jabatan Submaster. Nenek moyang jubah hijau merasa bahwa dia sedikit tua, dan dia akhirnya berlari keluar dari tempat hantu Gunung Huaguo, dan sudah waktunya untuk menikmati hidup. Perkelahian di kedua benua telah membuatnya sangat puas, tidak perlu berjuang untuk mendapatkan lebih banyak. Dengan cara ini, leluhur Lupao dan para rasul dari Sekte Sansheng mencapai kesepakatan, setuju untuk mengambil alih kekuatan patuh di wilayah abadi Tianmu dan membantu Sekte Sansheng menyatukan wilayah abadi Tianmu. Beberapa hari kemudian, ada upacara dorongan semangat yang diadakan di antara anggota baru untuk merayakan pengangkatan leluhur Lupao sebagai pemimpin cabang dari domain abadi Tianmu. Semua kekuatan yang menyerah di Dongsheng Senzu didasarkan pada leluhur Lupao. Pada hari upacara penobatan, semua sekte tingkat tinggi dari sekte penyerahan Dongsheng Senzu datang ke kamp pangkalan sekte Subversion. Base camp dari kiriman adalah di Gunung Feilong, ratusan juta mil di barat kota Zhongzhou, dengan istana indah yang dibangun di atas gunung. Pada saat ini, istana penuh dengan lampu warna-warni dan lentera merah, pemandangannya sangat meriah. Nenek moyang jubah hijau berjalan ke aula utama yang dikelilingi oleh sekte berpangkat tinggi dari kembalinya ke sekte, mengenakan jubah merah dengan senyum di wajahnya. Nenek moyang jubah hijau dalam suasana hati yang sangat baik hari ini, setelah menjadi raja gunung begitu lama di tempat hantu Huaguoshan, ia akhirnya mengganti senapannya dan mampu mengambil tempat duduknya dengan cara yang elegan. Selamat kepada master cabang karena naik tahta. Ratusan penyerahan tingkat tinggi di bawah bersorak serentak, menunjukkan pujian. Sebelum ini, tingkat tinggi dari orang yang insaf ini tidak pernah membayangkan bahwa Luo Tianxiang benar-benar ada di domain abadi Tianmu. Sekarang Luo Tianxiang dibungkus oleh peri, semua anggota tingkat tinggi dari Sekte Sun bersemangat dan merasa bahwa masa depan cerah. Bab 3779 Set Off. Nenek moyang jubah hijau berkata dengan penuh semangat, kursi ini menerima undangan 3 orang suci untuk memerintah wilayah abadi Tianmu. Hari ini, secara resmi mengambil posisi Submaster, dan saya harap Anda akan mendukungnya di masa depan. Ge Yao adalah yang pertama berdiri, dan berkata dengan gembira, orang yang bertobat dapat memiliki pemimpin yang sangat kuat sebagai pemimpin, dan mereka akan menjadi tak terkalahkan dan tak terhentikan. Kekuatan supranatural dari pemimpin memang merupakan berkat dari ketundukan kita. Orang-orang yang kembali pasti telah membuat prestasi besar di bawah kepemimpinan pemimpin dan akan dicatat dalam sejarah domain abadi Tianmu. Para pembudidaya dari semua langit meneriakkan pujian mereka. Nenek moyang berjubah hijau yang menyanjung ini cukup nyaman. Nenek moyang berjubah hijau melambaikan lengan bajunya dan tertawa, hanya masalah waktu sebelum pasukan sekte yang tidak taat di wilayah abadi Tianmu dibersihkan. Anda akan ingat untuk saya, hari ini Muxianyu adalah wilayah penyerahan, dan juga merupakan tempat di bawah yurisdiksi nenek moyang. Mulai sekarang, badut-badut itu tidak bisa lagi dibiarkan terus menangis. Pemimpin itu bijak. Anggota-anggota berpangkat tinggi dari fraksi yang menyerah semuanya memberi hormat dan berteriak dengan keras. Nenek moyang jubah hijau mengangguk puas, dan berkata, kursi ini telah mundur selama lebih dari 6 juta tahun. Saya baru saja meninggalkan Bea Cukai dan saya tidak tahu banyak tentang situasi di wilayah abadi Tianmu. Siapa di antara Anda yang memberitahu saya tentang hal itu? Distribusi pasukan penyerahan dan sekte perang. Ge Yao melangkah maju, memegang kepalan tangan dan berkata, pasukan yang menyerah saat ini di wilayah abadi Tianmu lebih kuat daripada yang ada di faksi perang. Di antara 13 gunung Kyushu, hanya bagian selatan benua dan gunung yang kacau adalah satu-satunya. Faksi perang di Pansiling, Yingzhoujian dan Wanyuezu cukup kuat. Ini rumit, faksi-faksi perang di tempat lain ditekan oleh konformis, dan mereka tidak dapat mengatasi badai apapun. Nenek moyang jubah hijau terus bertanya, bagaimana dengan Dongsheng Senzu? Ge Yao menggigit peluru dan melaporkan, pasukan patuh Dongsheng Senzu telah berperang melawan pasukan perang selama 800 tahun. Sekarang, pasukan padahal, itu jauh melampaui faksi perang, tetapi baru beberapa hari yang lalu faksi perang tiba-tiba datang Tuan Lang, hancurkan keseimbangan sebelumnya. Orang ini telah melakukan banyak kejahatan.
Dia telah membunuh banyak rahib surgawi di benua ilahi Dongsheng, dan saudara seniornya juga meninggal di tangan pencuri ini. Saya benci bahwa pencuri ini sangat kuat. Beberapa hari yang lalu, ia memimpin dua sekte utama faksi perang dan mengalahkan kepatuhan saya. Pasukan garda depan, bawahan mereka berjuang mati-matian dan masih kalah dari lawan. Pada akhirnya, bawahan mereka pecah dari pengepungan dengan kekuatan mereka sendiri dan cukup beruntung untuk diselamatkan. Ge Yao berkata dengan nada cemburu, gelisah di hatinya. Saya adalah komandan pasukan garis depan, dan pada saat ini saya hanya bisa berdoa agar tidak dihukum karenanya. Aku sudah mendengar tentang ini. Wang Balaozi dari Landen Sen tidak akan bisa melompat lama. Ketika ekspedisi berikutnya, aku secara pribadi akan menghukumnya untuk menghindari masalah di masa depan. Nenek moyang Lu Pao berkata dengan ekspresi suram. Dalam pertempuran di Huaguoshan 100.000 tahun yang lalu, ia meledakkan tubuh jiwanya yang terpisah-pisah yang telah ia kembangkan selama bertahun-tahun, tetapi ia tidak meledakkan Wang Balao dari Landen Sen. Nenek moyang jubah hijau masih tidak mengerti apa yang digunakan anak ini. Sihir itu menjadi hidup kembali. Metode Landen Sen sangat aneh sehingga leluhur jubah hijau itu sedikit cemburu. Mu Xiuyu akan dihancurkan oleh angin hutan, ia memutuskan untuk membunuh anak ini sesegera mungkin, agar tidak memiliki banyak mimpi di malam hari. Meskipun kematian arwah yang memisahkan jiwa sangat mengurangi kekuatan leluhur berjubah hijau adalah Luo Tianxiang, dan kultivasinya tidak setingkat dengan Landen Sen. Meninggalkan Gunung Huaguo, tidak ada hukum untuk menahan basis kultivasi. Landen Sen kecil, di mata leluhur jubah hijau, bukanlah ancaman besar, jadi dia tidak mengejar Landen Sen segera. Dia telah melemparkan sinar pemikiran ilahi pada tubuh Landen Sen, anak ini tidak bisa lepas dari telapak tangannya. Pemimpin itu bijak. Ge Yao tidak bisa lebih bersemangat. Dalam pertempuran beberapa hari yang lalu, dia melarikan diri secara kebetulan. Landen Sen diperkirakan telah marah. Dia pasti tidak akan membiarkannya pergi lain kali. Sekarang dia didukung oleh leluhur jubah hijau, dia benar-benar aman. Aku juga ingin tahu, apakah ada kecantikan yang sangat terkenal di Dongsheng Senzu. Nenek moyang jubah hijau mengajukan pertanyaan yang paling dia pedulikan. Ge Yao tertegun sejenak. Dia tidak berpikir bahwa leluhur jubah hijau akan benar-benar seperti ini. Dia buru-buru berkata, orang suci yang mengundang bulan dari Gunung Qixing adalah kecantikan pertama di Dongsheng Senzu, dan penampilannya jarang di dunia. Dua penguasa istana adalah King Lituo vulgar, juga disebut mempesona. Nenek moyang jubah hijau itu tersenyum dan menggosok tangannya, baiklah, jangan lepaskan ketiga keindahan ini. Ketika saya berangkat lain kali, saya pasti akan menangkapnya hidup-hidup. Nenek moyang jubah hijau ini tidak terlalu tertarik pada hal-hal lain, tetapi sangat tertarik pada wanita cantik. Sudah bosan di Gunung Huaguo selama lebih dari 6 juta tahun, meskipun Dulong Sekte asli tidak kurang feminitas, kualitasnya benar-benar tidak baik. Setelah akhirnya keluar dari Gunung Huaguo, apa yang paling ingin dilakukan leluhur jubah hijau sekarang adalah menemukan wanita cantik berkualitas tinggi untuk bersenang-senang. Ge Yao memberikan suara untuk apa yang dia inginkan, dan segera berkata, ketiga wanita cantik ini semuanya berasal dari sekte faksi perang, terutama yang dari istana Jianghong, yang kaya akan wanita cantik. Hari ini, ada lebih dari 300.000 perbaikan wanita di istana Jiangzu, begitu indah. Ini bisa disebut yang tertinggi di negeri Dongeng Tianmu. Setelah mendengar ini, leluhur jubah hijau memberi lampu hijau di matanya, dan berkata dengan sangat gembira, hahaha, bagus. Lain kali Anda pergi ke ekspedisi, kami akan menangkap semua biarawati wanita di istana Jiangjun, dan kami akan mengambil waktu Anda. Jian. Ada lebih dari 300.000 keindahan cantik yang diperbaiki, dan berganti satu hari ini cukup untuk menikmati ribuan tahun. Baru saja memikirkannya, leluhur jubah hijau itu sedikit bersemangat. Ge Yao melontarkan tinju tajam di matanya dan terus menggenggam tinjunya dan berkata, pemimpin tidak tahu. Beberapa hari yang lalu, saya melawan dua sekte perang dengan tentara pelopor dari para pengungsi yang kembali, yaitu Gunung Qixing dan Istana Jiangjun. Ketiga bawahan disebutkan. Keindahan ini tampaknya bersama Sen Iblis gelombang berselingkuh, sehingga iblis akan menjadi pemimpin bagi kedua aliran ini. Begitu dia mengatakan ini, wajah leluhur Lu Pao tiba-tiba menjadi suram, dan dia berkata dengan marah, saya mengatakan bahwa Landen Sen sangat ingin membantu orang lain. Ternyata itu untuk wanita cantik. Sialan, kekacauan kecil ini akan menikmatinya. Ketika saya berpikir bahwa tiga keindahan paling terkenal di Tianmu Fairyland sudah diambil oleh Landen Sen, saya hanya bisa mengambil barang bekas untuk dimainkan. Wajah leluhur jubah hijau itu hitam seperti bagian bawah panci, dan hatinya sangat tidak seimbang. Semakin dia memikirkannya, semakin marah. Leluhur jubah hijau itu berkata dengan marah, kirim pesanan kursi ini, kembalinya tentara akan berbaris besok, pertama-tama hancurkan Gunung Qixing, dan kemudian singkirkan istana Jiangyu. Kali ini, kursi ini pasti akan menjadi Raja Landen Sen. Domba dipecah-pecah. Bawahan bersumpah untuk mengikuti pemimpin. Ge Yao menggenggam tinjunya dengan berat, sangat bersemangat, batu besar di hatinya akhirnya jatuh.
Selama Landen Sen meninggal, dia akan aman. Ikuti pemimpinnya sampai mati. Para pembudidaya surgawi di bawah ini juga berteriak keras. Nenek moyang jubah hijau memandang Ge Yao lebih senang dan berkata, Ge Yao, kursi ini telah menunjuk Anda sebagai penjaga kiri divisi agama. Beri saya perintah untuk kembali ke tentara sekte secepat mungkin. Berkumpul di luar aula. Ge Yao sangat gembira, dan berkata dengan penuh semangat, terima kasih, pemimpin, atas cintamu, bawahanmu pasti akan hidup sesuai dengan kepercayaanmu. Bab 3780, Kixing Mountain Attack. Penduduk Istana Jiangjun. Landen Sen mempelajari formasi pedang ratusan penyulingan di Istana Guangtian. 30 hari berturut-turut berlalu, dan dia mengetahuinya sedikit. Karakteristik dari Hundred Refining Sword Array adalah bahwa energi dalam arai pedang terus-menerus menghasilkan cahaya pedang. Setelah lampu pedang saling bertabrakan dan meledak, ledakan energi dari 5 elemen juga dapat dengan cepat bergabung menjadi cahaya pedang baru. Kekuatan destruktif Dao Jiangwang. Dengan basis kultivasi Landen Sen saat ini, tidaklah sulit untuk mengatur formasi pedang 100 kekuatan, tetapi kesulitannya adalah membuat formasi pedang beroperasi secara bebas. Meskipun diklaim dalam pedang pembantaian bahwa formasi pedang 100 kekuatan hanya dapat digunakan oleh pembudidaya akhir dari Celestial Fairy, pada kenyataannya, tidak mungkin bagi pembudidaya akhir biasa Celestial untuk melakukan ini. Karena pengoperasian formasi pedang 100 kekuatan membutuhkan kesadaran dan kekuatan ilahi beku itu untuk mencapai tingkat yang terlampau keras. Ketika beku itu menjalankan formasi pedang 100 kekuatan, ia harus dengan hati-hati mengendalikan pemisahan dan kombinasi dari masing-masing cahaya pedang. Ini mengharuskan beku itu untuk membagi kesadaran rohaninya ke dalam setiap cahaya pedang. Cahaya pedang yang diproduksi oleh Hundred Lian Sword Array setidaknya ratusan juta, kecuali jika beku tersebut memiliki kekuatan para dewa dan roh Luo Tianxiang, hampir tidak mungkin untuk mempertahankan operasi sempurna dari Hundred Lian Sword Array. Setelah kesadaran ilahi dan kekuatan mental beku itu tidak mencukupi, formasi pedang 100 kekuatan akan dengan cepat mengkonsumsi kekuatan jiwa beku itu sendiri. Meskipun kekuatan roh Landen Sen jauh lebih tinggi daripada seorang biarawan dengan peringkat yang sama, masih sulit untuk memenuhi persyaratan dari 100 formasi pedang. Dengan tingkat setengah hati, bahkan jika dia mengkonsumsi kekuatan jiwa, dia hanya bisa mengoperasikan formasi pedang paling banyak 10 kali. Setelah 10 napas waktu, kekuatan roh yang sangat terkuras hampir bisa membuat Landen Sen kehilangan semua mobilitasnya dan menjadi ikan di papan pemotong untuk dibantai. Bagi Landen Sen pada tahap ini, menerapkan Hundred Refining Sword Array ke pertarungan sebenarnya benar-benar tidak sebanding dengan keuntungannya, dan itu cukup berbahaya. Dengan cara berpikir yang berbeda, Landen Sen dapat menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan jiwanya, dengan kesadaran spiritual yang kuat dan kesadaran spiritual. Meskipun, Yi Seng Xianseng, dalam kutukan Raja Sejati Yi Seng dapat meningkatkan kekuatan jiwanya dengan melahap jiwa-jiwa dan menipu hantu, teknik ini hanya memiliki efek yang jelas pada para biksu di bawah puncak Dewa Abadi. Bagi Landen Sen hari ini, efeknya tidak terlalu bagus. Apalagi tidak mudah menemukan hantu yang bisa ditelan. Singkatnya, ratusan pedang penyilangan arai ini sulit digunakan dalam pertempuran yang sebenarnya pada tahap ini, dan Landen Sen memutuskan untuk memperlambat terlebih dahulu. Hari-hari ini, Xia Linger, Xia Saner dan Meyer tidak ingin mengganggu istirahat Landen Sen, juga tidak muncul. Ketiga wanita itu sesekali mengobrol dan berbicara, dan mereka bergaul cukup harmonis, yaitu, Meyer tidak menyetujui keinginan Xia Linger untuk menjadi pendamping Tao Sen Sen, tetapi dia tidak membatasi kekuatan Xia Linger untuk mengejar Landen Sen. Beberapa hari kemudian, Landen Sen berjalan keluar dari kuil Guangtian. Selama lebih dari 30 hari di Istana Guangtian, hanya beberapa jam telah berlalu sejak dunia luar. Para murid dari Sekte Istana Jiangjun hampir selesai. Pagi-pagi sekali, di bawah perintah Xia Linger, semua biksu di Istana Jiangjun berkumpul di atas bagian timur Xingluo, dan tim itu perkasa. Saudara Landen Sen, orang-orang Istana Jiangjun sudah siap, siap untuk pergi. Xia Linger dengan sungguh-sungguh berkata kepada Landen Sen. Landen Sen sedikit mengangguk, dan menyajikan peta lautan awan, dan sedang bersiap untuk membawa para biarawan dari Istana Jiangjun ke peta lautan awan. Pada saat ini, ledakan. Suara keras datang dari utara Gunung Xingluo, di antara lampu listrik dan batu api, seluruh Gunung Xingluo bergetar dan menderu, bergetar semakin dan semakin, seolah-olah ada gempa bumi besar. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut, dan melihat api hijau tiba-tiba naik dari bagian utara Gunung Xingluo, langsung menembus langit, seperti awan jamur hijau besar, yang dapat dilihat dari ribuan mil jauhnya. Oh, itu lokasi penduduk Gunung Tujuh Bintang. Xia Linger berseru, diam-diam mengatakan bahwa itu tidak baik. Hei, ini benar-benar saatnya untuk datang ke sini. Melihat gerakan ini, sebagian besar penduduk Gunung Tujuh Bintang telah diserang. Landen Sen mengerutkan kening, mata iblis suci di tengah alisnya bercahaya dengan aura keemasan ungu.
Dengan tujuan mata iblis yang suci, Landen Sen dapat merasakan betapa kuatnya api hijau membumbung ke langit. Ini tidak seperti momentum yang diciptakan oleh kekuatan gaib biasa, dan ada firasat buruk di dalam hatinya. Seberkas cahaya keemasan terbang dari langit, sosok Landen Sen melintas, dan dia mengulurkan tangan dan meraih seberkas cahaya keemasan di tangannya. Itu adalah catatan transmisi suara tingkat atas. Landen Sen memecahkan catatan transmisi suara, dan suara leluhur Jue Chen bergema di langit. Gunung Qixing diserang. Kali ini musuh tidak sepele. Orang tua itu hanya memberitahu semua orang di istana Jiangjun untuk segera mengevakuasi Gunung Xingluo. Itu adalah musuh. Suara leluhur tua Jue Chen mengguncang semua arah seperti Hong Zong, dan suaranya cukup panik dan putus asa. Para biksu di istana Jianghong gempar, semua saling memandang, menunjukkan ekspresi terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa pesan dari Daois Jue Chen tidak meminta bantuan, tetapi meminta kami untuk mengungsi? Xia Saner mengerutkan kening, sangat bingung. Landen Sen berkata dengan ekspresi muram, ini hanya dapat menunjukkan bahwa pasukan musuh yang menyerang penduduk Gunung Qixing kali ini harus sangat kuat sehingga semua teman di debu dapat merasa tak terkalahkan. Xia Linger mengerutkan kening dan menamparkan lidahnya, ini bukan kabar baik. Tetapi bahkan jika pasukan pembudidaya yang dikirim oleh sekte kuat, itu tidak akan membuat para pembudidaya yang telah melihat adegan besar seperti Dao Chen begitu bingung. Baik. Landen Sen juga bingung, dan secara logis, itu seharusnya tidak terjadi. Xia Saner bertanya dengan cemas, saudaraku, Gunung Qixing telah menderita bencana ini, apakah kita akan menyelamatkannya? Ini masalah besar. Brother Landen Sen memutuskan apakah akan menyelamatkan atau tidak. Saner dan saya akan mendengarkan Anda, kata Xia Linger dengan sungguh-sungguh. Landen Sen berpikir sejenak, dan berkata dengan suara yang dalam, untuk berjaga-jaga, biksu istana Jiangjun pertama-tama harus memasuki peta awan dan laut, biarkan aku pergi ke penduduk Qixingshan untuk menjelajahi angin sendirian. Saudaraku, ini terlalu berisiko untuk melakukan ini. Jika pasukan musuh benar-benar dilebih-lebihkan, maka situasi saudara. Xia Saner tampak khawatir. Jangan khawatir, Saner, masih belum ada biarawan di wilayah abadi Tianmu yang bisa menjaga saya. Landen Sen berkata dengan percaya diri, dan segera mengangkat lautan awan di tangannya. Xia Linger menyarankan, kekuatan saudara Landen Sen, Linger secara alami tenang. Tapi Saner dan saya tidak lambat untuk melarikan diri. Saya bisa membantu sedikit. Mari kita bertindak bersama Anda. Kita bisa saling menjaga. Penjaga pintu istana memasuki awan lebih dulu berlindung di bagan. Cukup adil. Landen Sen sedikit mengangguk. Gadis ini juga akan bertindak denganmu. Meyer merasa bahwa dia tidak memiliki perasaan keberadaan, dan setelah meninggalkan sepatah kata pun, dia kembali ke tas binatang di pinggang Landen Sen. Xia Linger segera memerintahkan biarawan dari istana Jiangjun untuk memasuki petak laut. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua lebih dari 300.000 orang dari istana Jiangjun memasuki Cloud Sea Atlas. Setelah semua penggarap istana Jiangjun telah dipindahkan ke peta laut awan, Landen Sen menutup peta laut awan dan meletakkan gulungan itu di punggungnya, seluruh orang berubah menjadi cahaya dan terbang menuju penduduk Gunung Qixing. Xia Linger dan Xia Saner mengikuti di belakang Landen Sen.